Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala SMP Islam Atira Makassar, yaitu Ibu Nila Martini SPDMN. Yang saya hormati Bapak Ibu PB, yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ibu CGP dan Bapak Ibu serta karyawan yang ada di SMP Islam Atira Makassar. Puji syukur pada kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayah karunia serta kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara spektakuler ini, yaitu dalam pendampingan individu terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah di SMP Islam Atira Makassar. Salawat dan salam untuk kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, izin menyampaikan itu. Terima kasih dan ketiga kami haturkan kepada ibu calon sekolah beserta rekan guru yang ada di SMP Islam Atira telah menyambut kami dengan baik untuk acara pendampingan individu kedua. Adapun esensi dari acara pendampingan individu kedua adalah penyampaian visi dan prakarsa perubahan. Di sini esensinya adalah menyelaraskan visi CGP dengan visi sekolah. Baik, adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kalimat rumpah dan validat visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu yang esensinya. Baik, Bapak Ibu izin menyampaikan selama pembelajaran di program CGP, Bapak Ibu guru CGP itu sudah belajar terkait dengan penyusunan visi pribadi. Dengan penyusunan visi pribadi ini melalui alur baca, Bapak Ibu CGP sudah mempunyai program. Nantinya diharapkan bisa menjadikan masukan atau menguatkan visi sekolah. Meskipun dalam rangka belajar, tetapi ada baiknya ini menjadi bahan refleksi untuk sekolah setiap kali berapa tahap selanjutnya. Intinya adalah untuk memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada kita semua untuk mengikuti dengan sama supaya kita mendapatkan manfaat dari kegiatan yang akan dipaparkan oleh CGP kita. Sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak supportnya. Kepada Bapak Ibu CGP dipersilakan untuk memulai kegiatan. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu sebagai praksi, rekan-rekan guru dan anak-anak. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita bisa mengumas baik Bapak Ibu sekalian untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mulai dengan membaca Al-Fatihah. Baik, di kegiatan hari ini adalah pendampingan kedua calon penggerak angkatan 9 dalam hal ini yang di bawah naungan SMP Islam Atira Makassar. Untuk mengawali, saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan. Biasanya kami duduk, Bu, tapi karena umat mengisi Bapak Ibu kan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini harapan juga saya terpenuhi karena bisa bersamaan. Terima kasih Bapak Ibu PP yang menurut saya juga harus mengatur jadwalnya supaya bisa datang bersamaan di tempat ini. Karena pada akhirnya ini menjadi lebih efektif dan tak lupa kita kirimkan salam masalah dan bisa mengatur waktu yang saya hormati Pak Ansar, Ibu Jun, Ibu Martinisi, selamat datang kembali di SMP Islam Atira Makassar. Terima kasih sudah menjadi yang terbaik buat CGP kami tercinta. Mohon bimbingannya ke depan dan semoga hal-hal baik yang teman-teman
teman-teman CGP dapatkan selama proses petani ini bisa diterapkan insya Allah di sekolah, dan sudah bergulir 2 bulan. Sudah 2 bulan tapi progresnya luar biasa. Kami selalu memacu teman-teman untuk bisa aktif di kegiatan-kegiatan di luar kami, dan kami pahamkan bahwa pasti ada hal-hal baik, ilmu baru yang bisa didapatkan dan bisa ditularkan nanti kepada teman-teman guru yang lain. Tentu tujuan utamanya adalah peningkatan proses belajar dan hasil belajar menyenangkan. Teman-teman yang saya cintai, kemudian Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir di hari ini, tadi saya sudah sampaikan mungkin akan datang secara bergantian karena kelas tidak mungkin ada yang dikosongkan. Semoga hari ini kegiatannya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan dari diadakannya pertemuan pada hari ini. Rasanya itu, dan di awal mohon maaf jika kiranya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga segala informasi yang dibutuhkan dan segala tujuan yang diharapkan bisa. Rasanya itu, terima kasih, semangat untuk teman-teman CGP yang sibuk memanajemen waktu harus karena banyak sekali tugas-tugas yang lain. Demikian, sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Bila terlalu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sekolah selanjutnya, sebelum saya memulai pemaparan tentang kegiatan ini, saya perkenalkan dulu untuk CGP di sekolah di SMP Semangat Bela. Saya sendiri Bu Armi dengan PP Mengisi, kemudian Pak Kasman dengan PP Pak Ashar, Bu Ira dengan PP Benar ini, Bu Evi dengan PP dan Pak Rizka dengan PP itu. Ya baik. Ini ada foto. Tidak lupa andalan. Boleh foto. Surya. Jangan CGP ini tadi Pak Buku. Ya, ini yang keren. Cool. Dengan saya yang cool. Ini foto-foto jadi kan beda. Iya. Baik, selanjutnya mungkin kita sama-sama menjalankan Indonesia Raya dan masuk ke penjara. Iya. Hadir mohon. Indonesia di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bersamaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hati
berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita memberi pada ibu pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, awal pemaparan kami itu terkait dengan alur kegiatan diskusi pada kegiatan kali ini. Yang pertama pengantar, kemudian merumuskan kalimat penumpang, melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir refleksi. Baik, visi. Visi diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi yaitu tujuan, harapan, masa depan, ataupun cita-cita yang ingin kita capai. Dan visi sekolah adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan, dan satuan pendidikan atau sekolah. Sebagai video pemantik, mungkin kita bisa saksikan video berikut. Ya baik Bapak Ibu, dari video ini mungkin ada yang bisa berpendapat apa yang terkandung dalam video ini? Kalau dari video tersebut dan melihat ringkasan saja di awal mulai belajar dia belajar dari pengalaman, tapi ketika dia sudah berhasil dia jadi kayak kelihatan takabur, dia sombong, merasa sudah berhasil, tidak melakukan evaluasi, akhirnya celaka. Baik, ada yang lain? Mas Zainal? Ibu Riri. Bapak sampai silakan
Mas Ari. Iya, silakan Mas Ari, silakan. Baik, sebenarnya kalau dilihat dari itu yang kita lihat di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwa memang sebelum melakukan sesuatu, saya lihat ada prepare di situ, siap prepare dengan segala peralatan yang ada. Cuma memang dalam berbuat itu harus ada strategi. Dari segi strategi mungkin ada yang salah sehingga di akhir sesuatu yang salah di akhirnya. Saya kira itu, terima kasih. Iya, baik. Jadi terima kasih untuk Bang Salim dan Bang Firman yang sudah menanggapi. Jadi betul bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus mempunyai visi yang jelas, dan dalam menjalankan visi itu kita memerlukan persiapan di awal. Dan sebagai calon penggerak, kami sudah belajar bagaimana menyusun visi dengan pendekatan inquiry apresiatif melalui metode kerja, mulai dari membuat pertanyaan pemantik, kemudian mengambil pelajaran, apalagi menggali mimpi, menjabarkan rencana, dan kemudian melakukan action. Oke. Baik, selanjutnya tentang hubungan visi dan misi akan dipaparkan oleh Pak Rizka dengan pembuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat guru yang saya lakukan. Asik. Sekarang juga dalam bulan sukses selalu bergerak. Oke, tentang visi dan misi di sini tentang yang dijabarkan. Visi adalah gagasan mengenai tujuan utama. Motivasi adalah awal dari kegiatan yang kita lakukan adalah untuk mencerdaskan acara, mencerdaskan bahasa ekonomi dan selanjutnya adalah misinya bagaimana kaitannya dengan penjelasan tentang sebuah misi. Jadi sebelum kami atau teman-teman guru JGP ke lapangan, terima kasih JGP sudah memberikan kami masukan terkait dengan hal bagaimana menggunakan membantah menggunakan visi tersebut, sehingga akhirnya visi penggerak secara pribadi masing-masing untuk kedepannya. Karena visi ini gagasannya tentang tujuan utama adalah progres kita adalah niat kita dari awal untuk bangsa seperti itu. Yang kedua tentang misinya, bagaimana pola dalam pelaksanaan di lapangan itu secara terstruktur melalui proses ada dinamakan cara menuntun seperti itu, pendekatan persuasif kepada peserta ini, sehingga yang dilakukan yang tujuan utama yang dicapai adalah tercapai secara terstruktural. Saat kita merumuskan visi, maka yang muncul adalah yang dalam diri. Jadi saya pribadi muncullah visi saya untuk penggerak itu bicara karena memang saya bergerak dengan cinta. Jadi itu dari dalam diri dalam saya harus menggunakan cinta. Jadi kalau tidak ada cinta pasti semuanya itu melalui dari JP saya yang selalu memberikan motivasi bagaimana membuka pola pikir sehingga tidak bergantung pada satu tempat. Yang selanjutnya kita pun terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri. Jadi segala sesuatu hal untuk memacu yang bisa mengoreksi diri kita dalam pelaksanaan di lapangan, apakah kualitas kita lebih meningkat atau belum. Menguatkan kolaborasi di sekolah. Nah, inilah yang paling utama adalah satu dengan yang lainnya, tanpa teman-teman semangat teman-teman memberikan satu pandangan komposisi tidak bisa dalam CDP. Jadi termasuk angkatan kedua dulu ini Nani dengan Pak Raja yang telah memberi pelajaran untuk bergerak tanpa pimpinan selalu mempres terus ikut terus karena dimanapun ke sekolah juga masuk dalam kategori sekolah harus ikut dalam kegiatan bergerak. Nah ini cara perumusan visi. Jadi sebelum terjadi, jadi kami merus beberapa yang sifatnya tidak statis dan tidak itu selamanya. Yang kedua, visi bukanlah fakta, tetapi
gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Jadi langsung fokusnya untuk masa depan. Yang ketiga adalah visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk mewujudkan kinerja yang baik. Jadi secara pribadi ada, secara profesional pun ada. Selanjutnya dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Jadi ada beberapa yang tolak utama yang ingin kita capai ke depan, itu ada inspirasi apakah dalam bentuk penilaian kinerja secara tersendiri ataukah secara profesional jabatan kita, status kita sebagai seorang guru atau secara profesional atau guru. Selanjutnya menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Perbedaan antara pola kurikulum yang lama dengan yang baru itu harus bisa kita ketahui secara bersama dan bisa diterapkan secara prosesnya. Gambaran yang selanjutnya gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Artinya beberapa tentang yang masa depan yang memang harus kita memiliki fondasi, harus menantang bentuk. Biasanya kan pemerintah 4 tahun sekali mengganti kurikulum, jadi mau tidak mau kita harus siap mendobrak kurikulum tersebut untuk kecerdasan inovasi. Teman itu, jadi kemungkinan ada rekan-rekan yang bisa memberikan atau pertanyaan pernyataan persilakan. Ya, sebentar. Terima kasih Pak Rizka. Selanjutnya tentang melengkapi kalimat rumah yang akan dibawakan oleh Bu Evi. Baiklah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan presentasi dari kami dalam pendampingan ini yang selanjutnya adalah melengkapi kalimat penumpang. Tentunya apa tujuan kita melengkapi kalimat penumpang ini, yaitu untuk mengetahui sebenarnya masing-masing individu kita di sekolah ini apa sih yang kita mimpikan untuk masa depan anak didik kita, apa yang kita harapkan untuk anak didik kita. Di sini ada 6 pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, silakan dicermati. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid itu adalah apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu saya akan mengirimkan link jawaban. Silakan diisi masing-masing sesuai dengan pertanyaan ini. Saya kirimkan mungkin di baik, kita masing-masing tahu anggarannya. Inilah masyarakat saya mengatakan diskusi. Ya, orang Pak. Ya, semuanya Pak. Ya, 6. Jadi yang pertama silakan dibuka dashboardnya. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang mungkin teman-teman yang CGP juga bisa menuliskan masing-masing apa yang diimpikan untuk murid-murid kita ke depannya. Jadi ini saat kita lakukan kita Bapak Ibu dengan mengisi kalimat penumpang ini, kita bisa menyamakan persepsi kita terkait apa sebenarnya visi yang kita harapkan bersama ke depannya. Jadi silakan diisi. Sudah ada yang mengakses beberapa orang. Jadi kita mulai di pertanyaan pertama. Setelah diisi, silakan digeser ke yang kedua, yang layar kedua. Pakai sticky note kita tambahkan, bisa dipakai ini. Tambahkan sticky note, tambahkan sticky note Pak Andi, nanti kita isi. Kita memberikan murid yang sederhana bisa pakai 1 kata, 2 kata. Ya, yang ada kata kuncinya bahwa betul-betul itu yang kita mimpikan di murid-murid kita. Itu ada nih Pak, cerdas berkarakter. Sudah ada yang masukkan cerdas berkarakter, ada religius dan sadar belajar. Bisa Pak tambah lagi? Oh, yang kedua ini Pak, yang di atas bagian ini bisa di klik next di sini, frame berikutnya kita percaya Bapak yang bermakna dan cerdas. Oke, silahkan Bapak Ibu. Setelah kita isi yang pertama, lanjut ke frame kedua untuk pertanyaan kalimat penumpang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah. Jadi kita gunakan gambar ini juga supaya lebih gampang dokumentasinya. Mereka mungkin juga bisa langsung ambil ini nanti untuk melihat. Ya, teman-teman. Yang bisa membawa. Ada
ada yang cerdas berkarakter, ada yang religius dan sadar belajar, ada yang berakhlak dan cerdas. Ada yang memiliki jiwa cinta pendidik, ada yang sungguh-sungguh cerdas. Di pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah cahaya. Silakan diisi Bapak Ibu dulu, kita isi karena ada juga yang mengatakan bahwa kita percaya bahwa murid itu unik dan memiliki bakat masing-masing. Silakan di yang pertama Kita percaya bahwa model Bang Roy. Kalau ini yang memiliki leadership Islami. Kalau yang kedua kita percaya ada leader yang di masa yang akan datang. Oh, berarti ada yang pertama. Kali ini ya Pak. Jadi kita memimpikan murid-murid yang cerdas berkarakter. Jadi ada yang cerdas, ada berkarakter, ada yang religius, ada yang sadar belajar, berakhlak, ada yang patuh, ada yang memiliki jiwa dan kita pemimpin, anggun, fokus, cerdas, leadership Islam. Selanjutnya untuk kalimat penumpang kedua, kita beralih ke kalimat penumpang kedua, kita pilih nextnya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah ada cahaya, ada unik dan memiliki bakat masing-masing, leader di masa yang akan datang. Ini bisa ditambahkan. Bagi yang sudah mengisi bisa tambahkan lagi di pertanyaan selanjutnya. Di sekolah kita mengutamakan adab dan perilaku. Silahkan ada mengutamakan perilaku. Silahkan Bapak Ibu ditambahkan. Ada yang karakter Islami yang bertahan global. Wawasan Berwawasan global. Saya jadikan berarti berwawasan global. Nah, jadi di sekolah kita mengutamakan karakter Islami berwawasan global. Silakan isi Bapak Ibu sampai 6 ya. Ada yang kita mengutamakan di sekolah kita mengutamakan Islami, nasionalis dan global. Karena kan kita memang sekolahnya ya Islami moderat ya. Lanjut di pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid kita itu sadar bahwa apa Bapak? Ya, murid kita apa yang telah menjadi kesadaran murid-murid kita di sekolah? Menurut Bapak Ibu, silahkan diisi. Oke, berdasarkan apa yang telah kita lakukan selama ini di sekolah, di budaya positifnya, di proses pembelajaran, menurut Bapak Ibu, kira-kira kesadaran apa yang telah dimiliki murid kita? Penting menyiapkan masa depan. Berarti sudah punya visi atau pemikiran masa depan. Belajar adalah ibadah. Oke, silakan Bapak Ibu. Di kalimat penumpang keempat. Kita sadar bahwa sadar untuk berorganisasi. Sadar apa ini? Sadar sholat. Masya Allah. Lagi Bapak Ibu di kalimat penumpang keempat ini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mencintai tanah air. Oke, kita lanjut mungkin ke pertanyaan kelima ya. Terus supaya tidak terlalu lama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi ini kita secara keseluruhan, guru, kepala sekolah, karyawan, OB, security, sadar. Ini kita yakin untuk apa? Silakan diisi di kalimat penumpang kelima ini buat terakhir. Bergerak bersama. Jadi kuncinya itu bergerak bersama. Bekerja dan belajar adalah ibadah. Menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian bersama-sama mengembangkan budaya positif. Kita warga sekolah yakin bahwa kita bisa bergerak bersama, kita yakin bahwa belajar dan bekerja adalah suatu ibadah, menciptakan masa depan itu yang lebih baik, serta bersama-sama mengembangkan budaya positif.
selanjutnya untuk masa generasi muda yang memiliki jiwa semangat dengan budaya yang positif sehingga lahirlah pemimpin yang terbaik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa, ini yang terakhir ya, kita paham bahwa apa? Yang terakhir, kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa paham bahwa kolaborasi penting. Sepertinya ini diketik langsung aja mesti mau menulis ini. Ada tiba-tiba sedikit kosong. Ada sedikit kosong. Paham bahwa kolaborasi itu penting. Ini saya bantu untuk lengkapi. Nah, kita sorry jadi sudah bisa memahami ini teman-teman. Perlu kerjasama untuk mewujudkan visi sekolah. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri atau bergerak sendiri. Itu poinnya. Ada lagi Bapak Ibu di kalimat tentang keenam ini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kolaborasi itu penting, perlu kerjasama untuk mewujudkan visi sekolah. Ada lagi, semua bisa tercapai jika bergerak bersama dan solid. Ada aktif bersama, ini seperti dalam kata kita ya. Jadi Bapak Ibu PP kami di sekolah itu ada yang namanya jalan kala, kerja ibadah, apresiasi pelanggan, dan cepat lebih baik, dan aktif bersama. Budaya positif adalah kunci keberhasilan, dan yang terakhir adalah semua bisa tercapai jika bergerak bersama. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke visi, saya simpulkan dulu hasil dari kalimat tumpang kita. Yang pertama, wah ada yang biasa nih. Yang pertama, kita menentukan murid-murid yang cerdas berkarakter, religius dan sadar belajar, yang berakhlak dan cerdas. Jadi di sini kata kuncinya ada cerdas, berkarakter, religius, berleadership Islami, memiliki potensi, anggun, unggul, cerdas serta patuh. Ini ya kata kuncinya, leadership Islami, religius, sadar belajar, karakter, cerdas, berakhlak dan anggun, unggul. Lanjut di pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid itu adalah cahaya, unik dan memiliki bakat masing-masing. Ini leader untuk masa yang akan datang, jadi pemimpin di masa datang. Jalan menuju surganya. Jadi kalau kita berarti kita percaya bahwa dengan membimbing anak-anak, dengan melakukan pembelajaran yang berpihak dan kepada murid itu akan menjadi jalan kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah amanah yang tidak boleh disia-siakan. Jadi kami percaya bahwa murid itu adalah amanah yang kita tidak bisa sia-siakan dan memiliki potensi yang luar biasa. Seperti itu. Ini adalah kalimat tentang kedua. Lanjut. Ini di sekolah kita mengutamakan Islamic faith, jadi nilai Islami, karakter Islami, berwawasan global, perilaku, adat Islami, nasionalis, global, siswa yang cerdas dan kemerdekaan anak-anak dalam menuntut ilmu. Jadi kata kuncinya ada perilaku Islami, global dan nasionalis. Seperti itu ya. Dan selanjutnya di sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dicintai dan harus belajar dengan baik. Selanjutnya adalah sadar untuk berorganisasi, sadar bahwa sekolah hanya untuk menuntut ilmu, mencintai tanah air, belajar adalah ibadah. Seperti itu ya, jadi lebih fokus ke leadership karena ada sadar berorganisasi, sadar sholatnya berada di Islami, mencintai tanah air itu di nasionalis. Seperti itu ketiga kata kuncinya. Lanjut ke kita warga sekolah ini yakin bergerak bersama, selalu solid dalam mengawal seluruh program. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kata kuncinya adalah kita tidak bisa bergerak bersama dan penting adanya kolaborasi. Seperti itu. Dan yang terakhir, paham bahwa kolaborasi itu penting, aktif bersama dan lain-lain. Oke. Mungkin seperti itu di kalimat tumpang. Nah selanjutnya saya menyampaikan sebelum kita lanjut ke visi sekolah, masing-masing visi dari kami, dari visi guru penggerak. Yang pertama, saya sendiri mewujudkan murid yang memiliki leadership Islami, berkarakter, akhlak mulia, kreatif, mandiri, kolaboratif, inovatif, berteknologi, serta berlandaskan pada
Ini merupakan visi pribadi saya selaku guru penggerak. Selanjutnya untuk visi dari atau masing-masing nih. Selanjutnya ya Ibu Mira silakan disampaikan dulu. Baik, selanjutnya untuk visi saya, belakangnya saya sudah mengajukan dengan visi sekolah, di mana tadi ada poin-poin yang mulai difokuskan, yaitu pusat pendidikan sekali yang memiliki karakter Islami sebagai dasar dan menjadi nasional dan wawasan global. Nanti kita akan kolaborasi antara visi pribadi saya untuk visi SMP dengan visi sekolah. Selanjutnya Ibu Pak Rizka. Don't back apa? Don't back di sana. Dengan bangsa dengan cinta, kreatif, mandiri, empati, serta berbineka tunggal. Ulang-ulang dulu. Apa itu? Asik dan itu. Ulang-ulang dulu. Ya baik, untuk visi pribadi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, inovatif dan kreatif. Ini mengacu kepada konfirmasi Pancasila dan tentunya ke visi misi sekolah kami. Selanjutnya Pak Hasman silakan. Langsung berdiri kalau berdiri. Ya, untuk visi guru penggerak dan saya misinya adalah mewujudkan murid yang memiliki semangat kesadaran belajar yang tinggi dengan karakter leadership Islami berlandaskan nilai profesionalisme. Dengan visi ini mampu menguatkan semangat anak kita bahwa belajar itu adalah kebutuhan untuk masa depannya dan tentu untuk orang-orang yang dibanggakan. Jadi ini adalah visi dari sekolah kami, visi SMP Islam Atira Makassar, menjadi sekolah unggul yang berciri Islam, berjiwa nasional dan berwawasan global. Jadi ada 3 kata kunci dalam visi kami. Dengan dan lalu kami sampaikan bahwa visi ini berlaku untuk seluruh sekolah Islam Atira. Makanya di SMP Islam Atira kami memiliki rencana strategi yaitu fokusnya kepada leadership Islam. Seperti itu. Jadi ini secara garis besar visi kami, visi sekolah berciri Islam, berjiwa nasional, berwawasan global dengan fokus utama dalam 5 tahun ini fokus ke leadership Islam. Seperti itu. Nah, jadi satu. Nah, apakah visi sekolah kita telah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi kalau kita melihat dari ke-6 kalimat rumpang tadi yang telah kita isi bersama dan kita telah simpulkan, maka sebenarnya visi sekolah kita itu sejalan dengan apa yang kita cita-citakan karena berlaku secara umum yaitu fokusnya ke Islami, berjiwa nasional dan berwawasan global, sehingga mungkin bisa kami simpulkan Bapak Ibu PP mungkin terkait dengan visi jika memang berkenan kami tidak ada perubahan visi dengan sekolah karena selaras dengan apa yang telah kami masukkan dalam visi pribadi kami dan juga dengan melibatkan teman-teman rekan sejawat yang lain ternyata sama halnya yang mereka berikan seperti itu. Jadi mungkin tidak perlu ada revisi. Selanjutnya mungkin bisa bertanya kepada Pak Kasma. Ya, baik, yang kami hormati Bapak Ibu yang terkait Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru ini, alhamdulillah jadi selanjutnya Bapak Ibu kita akan mencoba merumuskan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu sebentar kita akan memasuki poin yang kembali kira-kira dari visi misi yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah kita satukan dan sudah kita komitmen bersama untuk diterapkan di sekolah, kira-kira sikap dan perilaku apa yang sesuai, nah itu untuk murid kita, untuk rekan-rekan guru kita selaku guru, kepala sekolah dan orang tua, dalam hal ini seluruh warga sekolah yang ada. Ya, baik Bapak Ibu, jadi kita akan masuk kembali apa jaminan sikap dan perilaku yang ada pada murid, yang ada pada guru, yang ada pada kepala sekolah dan yang
orang tua sesuai dengan visi yang sudah kita tetapkan bersama. Ya, jamurnya ke Begitu lagi. Linca nanti nih main jamur, kalau saya langsung. Kita masih tegang apa? CGP masih tegang nggak? Makan dulu. Relax. Jadi yang apa yang cerminan sikap dan perilaku yang kira-kira harus diperlihatkan, harus terlihat di anak-anak kita yang sesuai dengan visi yang sudah kita sepakati bersama. Pertama ada di sini murid yang sadar sholat. Ya, yang kedua adalah murid yang percaya diri dan kreatif. Yang ketiga murid seperti itu. Ya, cerminan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi. Jadi kita mencoba merefleksikan kira-kira sikap apa yang muncul di anak-anak kita yang kelak nanti mencerminkan visi yang sudah kita sepakati bersama. Oh ya, dia cerdas berkarakter. Oke, ada yang memiliki jiwa leadership. Oke, sesuai dengan jaminan kehidupannya. Ya, baik, kita mungkin langkah yang kedua. Yang kedua adalah cerminan sikap dan perilaku yang harus ada pada guru dan itu mencerminkan visi sekolah kita. Ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu. Di sini lihat guru yang menuntun murid sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi guru yang menuntun potensi murid betul sekali bahwa guru harus bisa menuntun potensi siswa agar dia berkembang dan tentu sesuai dengan harapan anak. Oke. Dari Pak Sota ada mungkin Oke, di sini ada lagi guru dengan kompetensi pedagogik profesional berpribadian sosial yang baik dan dicintai oleh anak didiknya. Jadi 4 kompetensi dasar selaku pendidik: pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial. Namun ada tambahannya, yang baik dan dicintai oleh anak guru dengan tadi ya penuh cinta. Terus yang ketiga ada guru yang tak pernah berhenti untuk membahagiakan peserta didik serta merasakan kenyamanan. Jadi mungkin ini bagaimana membuat pembelajarannya menyenangkan dan nyaman untuk seluruh siswa. Oke, itu untuk sementara mungkin bisa guru yang bijaksana. Jadi ini salah satu yang dari harapan kita bersama bahwa cerminan sikap sesuai dengan visi sekolah kita. Harapannya pada guru adalah ada kebijaksanaan, nilai-nilai kebijaksanaan, guru mempelajari dan berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Ya, baik. Selanjutnya mungkin pertanyaan keempat, harapan apa yang ada pada kepala sekolah? Ya, cerminan sikap dan perilaku sesuai dengan visi dan visi misi sekolah kita. Ada yang pertama di sini mengayomi, mencintai dan melayani. Ya, dan cinta Pak. Saya dapat dunia saya isi ketahanan diri dan tutup Pertanyaan keempat ya? Iya, pertanyaan keempat. Menjadi teladan bagi semua. Jadi ada harapan dari kita bersama bahwa sekolah di sini menjadi teladan bagi semua, bijaksana dan visioner. Ya, sudah ada 4 masukan di sini. Oke, bahagia, senang dan nyaman menggunakan serta bahagia. tambah satu nanti. Iya.
kepanjangannya cantik apa Pak Rizka? Pak Calu ada kepanjangannya dari cantik apa? Saya penasaran ini apa yang tadi Pak Syarul. Cintanya cantik saja. Oke. Ya, masuk nih. Ini yang mungkin juga menjadi harapan kita bersama. Oh, ada juga. Oh, masih ada. Ada dulu. Ada. Ada senandanya. Oh, ini. Selalu. Oh, ini. Biar anak sehat guys. Tahu kondisi guru-gurunya seperti apa ya. Oke, terus yang terakhir Bapak Ibu ini mungkin juga penting. Apa yang kita cita-citakan, cerminan sikap seperti apa yang ada pada orang tua kita yang mencerminkan visi sekolah kita. Silakan Bapak Ibu. Di pertanyaan kelima ini pertanyaan terakhir, tentu ini juga yang harus menjadi poin penting tentunya. Kolaborasi orang tua adalah salah satu kunci kesuksesan pelaksanaan program dan keberhasilan sekolah dalam mengawal setiap kegiatan-kegiatan sekolah. Baik, yang pertama ada di sini orang tua yang dapat berkolaborasi dengan guru dan murid. Jadi ada harapan dari kita bahwa orang tua itu dapat berkolaborasi. Yang kedua adalah orang tua yang memiliki visi yang sama dengan sekolah. Ya, jadi kita ada harapan bahwa visinya kurang lebih sama. Kolaborasi masih tetap, ya, komunikatif, terbuka, proaktif, dan masih tadi juga kolaborasi menjadi piloting untuk kesuksesan tadi yang terakhir juga mendukung kegiatan sekolah. Jadi saya lihat di sini di poin terakhir ini cerminasi yang pada orang tua lebih